Assalamualaikum. Perkenalkan saya Jea Ujatul Aulia dengan NIM 2287210050. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 9 tentang model-model konseptual pendekatan. Jenis-jenis model konseptual. Yang pertama itu model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatannya, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungannya. Lalu ada model behavioral atau tingkah laku, yang mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan kepada anak tetapi pada lingkungan tempat belajar anak dan tinggal. Yang ketiga itu model psikodinamika. Model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usia yang terganggu. Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku itu dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Lalu yang terakhir model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya. Misalnya dengan mengubah persepsi orang dewasa tentang anak atau memodifikasi persepsi anak dengan lingkungannya. Roden pada tahun 1967 menyatakan bahwa masalah perilaku adalah akibat interaksi destruktif antara anak dengan lingkungannya seperti keluarga, teman sebaya. Beberapa teknik pendekatan dalam mengatasi masalah perilaku, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perawatan dengan obat. Cavale dan Nye tahun 1984 mengemukakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku, seperti adanya perbaikan perhatian, hasil belajar dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan. Lalu modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan dalam mendorong perilaku prasosial dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operan conditioning dan analisis tugas. Dengan operan conditioning kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respons. Pengondisian operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus positif segera setelah suatu respons merupakan hukuman. Selanjutnya strategi psikodinamika. Tujuan strategi psikodinamika adalah membantu anak menjadi sadar akan kebutuhannya, keinginannya, dan kekuatannya sendiri. Pengajur strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi diagnostik, perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiatrik. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan pergantian dengan gejala lainnya. Dan terakhir, strategi ekologi. Pendukung teknik mengasumsikan bahwa dengan terciptanya lingkungan yang baik maka perilaku anak akan baik pula. Kaufman, DM tahun 1996. Dalam tulisannya Characteristics of Behavioral Disorders of Children and Youth, edisi tahun keempat. Columbus of Merrill menjelaskan bahwa secara konseptual model-model penanganan anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku salah satunya dengan pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, maupun sosial, ekonomi dan kulturalnya. Bronfenbrenner tahun 1977 merincikan pendekatan ekologi tersebut menjadi beberapa sistem. 1. Sistem mikro,
yaitu sistem yang menunjukkan di mana seorang individu atau kelompok berada. Peristiwa bagi setiap individu dapat bermacam-macam sesuai lingkup kehidupan yang dijalaninya. Sistem ini dicirikan pada situasi langsung antara individu dengan lingkungannya. Sistem mikro berawal dari mikro keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan lingkungan serta masyarakat sekitarnya. 2. Sistem meso, yaitu sistem mikro awal tadi yang saling berkaitan, antar keluarga dan sekolah dan kelompok sebaya, yang menghasilkan pengaruh serta interaksi lebih luas terhadap individu. 3. Sistem ekosistem, yaitu sistem yang tidak bersinggungan secara langsung dengan setiap individu. Namun, dampaknya berpengaruh terhadap individu tersebut, seperti pemerintahan lokal, lingkungan kerja orang tua, keadaan pasar. 4. Sistem makro, yaitu sistem cetak biru, yang dihasilkan dari kehidupan institusional dalam sebuah masyarakat. Termasuk sistem makro adalah ideologi, kebijakan sosial, nilai-nilai yang dianut secara universal. Dengan begitu, manusia akan mendapat berbagai pengaruh dari berbagai lingkungannya. 5. Sistem kronosistem, yaitu mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.